Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, meskipun cuaca di tempat kita kurang mendukung kayaknya ya, karena beberapa minggu terakhir di daerah kita sedang mengalami kabut asap. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Alhamdulillah di tempat kita masih bisa dilaksanakan pembelajaran daring atau tatap muka. Ya, untuk daerah lain informasinya kayak di Ibu Kota Provinsi Palangkaraya untuk pembelajaran itu sudah dilakukan secara daring. Sudah mungkin kurang lebih berjalan ya 2 minggu lebih. Jadi alhamdulillah untuk tempat kita masih bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, jangan lupa kalau keluar rumah itu menggunakan masker. Bentar, oke. Kayak ini loyo nggak semangat nih. Coba. Selamat pagi. Kurang semangat. Ayo lagi. Ayo selamat pagi. Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta tolong dengan ketua kelas ya seperti biasa untuk memimpin teman-teman yang lain untuk berdoa. Silakan Ahmad Gustianar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa silakan dimulai. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya silakan disiapkan dulu. Di mana ada tulisnya? Ayo. Nah, ini 3 orang ini kenapa nggak semangat? Tetap sehat ya. Sehat? Ya, sehat ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita absen dulu. Ada untuk 10A ada 25 orang. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Hadir semua. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kita sedikit mengingat pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang apa kemarin? Tentang ekosistem, ya, tentang ekosistem. Kemudian masih ingat apa komponen penyusun ekosistem? Oke, ada 2 berarti ya, ada komponen biotik dan ya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang masih ingat apa itu komponen biotik? Ya, silakan.
Iya, jadi komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup. Apa saja? Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian, nah tadi kan ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, sebelah sini lagi, ini sudah 2 kali sebelah sini lagi. Mana suaranya? Ayo. Ada yang tahu apa itu komponen abiotik? Masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya. Adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, udara, intensitas cahaya, iklim, dan lain-lain. Ya, jadi semua unsur yang tak hidup. Contohnya tadi ada air, ada tanah, ada udara, kemudian cahaya matahari, terus iklim. Jadi harus diingat untuk komponen penyusun ekosistem itu ada 2, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nah, kemudian masih ingat tentang simbiosis? Masih ingat? Masih. Nah, simbiosis kemarin kan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kira-kira masih ingat enggak? Nah, apa contohnya yang menguntungkan? Simbiosis mutu? Iya, simbiosis mutualisme. Ada lagi yang lain? Kalau mutualisme berarti apa? Sama-sama menguntungkan atau saling menguntungkan. Oke. Yang kedua, yang menguntungkan yang kedua ada apa lagi? Komensalisme. Ya, yang satu untung dan yang lain tidak merasa dirugikan. Nah, itu salah satunya. Nah, itu yang menguntungkan. Nah, ada lagi yang sifatnya merugikan. Apa contohnya? Sebutkan dulu. Angkat tangannya. Ya. Silakan Bintang. Ada? Masih ingat? Yang lain? Ada parasitisme. Contohnya apa? Iya, benalu dan inangnya. Yang mana benalu merasa diuntungkan, sedangkan inangnya merasa dirugikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar tentang ekosistem, contoh ekosistem, ya. Tapi sebelumnya ada sedikit pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu mengenai apakah setiap interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem biotik itu selalu menguntungkan? Ya, Dira, silakan. Tidak, karena interaksi antar komponen biotik selain menguntungkan juga ada yang merugikan. Misalnya parasitisme, contohnya benalu dan inang. Iya, benar sekali. Jadi tidak semua ekosistem biotik itu yang sifatnya menguntungkan, ada juga yang sifatnya merugikan. Kemudian, mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Ya, Bintang, silakan. Betul sekali, karena tidak ada satu spesies pun yang bisa lepas dari spesies yang lainnya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar ekosistem. Ya. Nah, nilai dibuka. Nah, ya. Ada gambar apa? Di sini ada gambar sawah. Lebih tepatnya gambar ekosistem sawah. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik gambar tersebut. Nah, di situ ada komponen biotik, ada komponen abiotik juga. Nah, silakan perhatikan dulu. Oke, sudah. Yang di belakang gimana gambarnya, terlihat jelas nggak? Cek dulu. Jelas ya? Oke.
Nah, apakah kalian menemukan komponen abiotik yang berperan menjaga keberlangsungan kehidupan di sawah tersebut? Yang abiotiknya, kira-kira ada nggak di di gambar ekosistem sawah tadi? Ya, silakan. Suhu, intensitas cahaya, apalagi kelembapan tanah dan kelembapan air, betul sekali. Kemudian, nah, dari ekosistem sawah tadi, bagaimana keterkaitannya ya antara komponen biotik dengan abiotik? Iya, silakan. Oke, kemarau panjang yang membuat tanaman mati, kemudian sinar matahari yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi dalam ekosistem interaksi itu bukan hanya terjadi antara komponen biotik saja. Interaksi juga terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya, misalnya pohon dengan tanah, di mana pohon mengambil unsur hara yang berasal dari dalam tanah, kemudian nanti daun-daun kering, kemudian ranting-ranting yang kering itu akan berjatuhan ke tanah, kemudian akan membusuk dan itu nanti akan mengembalikan unsur hara yang ada pada tanah. Ya, jadi jika interaksi-interaksi ini terjadi secara dinamis, ya, maka ekosistem akan berada dalam keseimbangan. Nah, keseimbangan ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi, ya, kita sebagai makhluk hidup ataupun baik makhluk hidup maupun yang tak hidup, layaknya kita bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa telah mengaruniakan ya keadaan seimbang, sehingga kita sebagai manusia harus bersyukur atas karunia tersebut. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita akan ke tujuan pembelajaran. Silahkan sambil disimak. Kalau mau mencatat silahkan dicatat dulu untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem yang baik. Silakan dicatat dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah? Catatannya. Oke. Sudah? Nah, sekarang ada gambar yang lain lagi. Perhatikan.
Di sini ada dua makhluk hidup sama-sama masuk ke dalam komponen biotik. Gambar apa itu? Gambar kupu-kupu dan bunga. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang gambar yang ada di depan? Bintang, silakan Bintang. Di mana kupu-kupu mendapatkan yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya bunga mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk menyatukan. Oke. Jadi menurut Bintang, nah di sini ada gambar ya sama-sama keduanya termasuk ke dalam komponen biotik, yaitu ada gambar kupu-kupu dan bunga. Nah, menurut Bintang ya kupu-kupu mengambil nektar yang ada pada bunga, kemudian bunga secara tidak langsung juga terbantu dalam proses penyerbukan. Artinya terjadi hubungan apa? Simbiosis? Simbiosis mutualisme, artinya si bunganya untung, si kupu-kupu juga untung. Oke. Ada lagi? Nah, masih dengan komponen biotik. Ya, masih dengan komponen biotik. Gambar apa itu? Kupu-kupu dan belalang. Kira-kira lagi, menurut kalian, interaksi apa yang terjadi antara kupu-kupu dengan belalang? Ya, silakan. Pada gambar tersebut terjadi kompetisi karena belalang dan kupu-kupu bersaing untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi menurut teman kalian antara kupu-kupu dan belalang terjadi kompetisi di mana mereka saling berebut untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, nah ini. Jadi nanti Ibu akan meminta kalian untuk menyimak, mendengarkan video yang akan Ibu tayangkan, ya. Nah, nanti di sini Ibu meminta kalian untuk mencari permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian kira-kira nanti apakah solusi yang bisa kalian berikan terhadap peristiwa yang terjadi dalam video tersebut. Paham? Oke. Simak baik-baik ya videonya. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan yang berkurang, bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan di antaranya akibat praktik perburuan dan pembaran Asia. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Papua, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah keturunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Kata hewan yang menjadi korban adalah orangutan. Kini tempat tinggal orangutan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Jadi sudah seperti sudah. Gimana? Cukup satu kali pemutaran atau perlu pemutaran lagi? Perlu nggak? Cukup. Sudah bisa menangkap apa yang ada di video tadi? Bisa. Insya Allah bisa ya. Nah, soalnya nanti setelah ini Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi akan ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan video yang kalian tonton tadi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke masuk ke diskusi kelompok, ada sedikit dulu yang ingin Ibu tanyakan. Sebatas mana pemahaman kalian, kalian menyimak dari video tadi, kira-kira informasi apa yang didapatkan dari video tersebut?
Lihat ini. Tentang perburuan liar, kemudian pembalakan liar, dan kebakaran hutan dan lahan. Oke. Selanjutnya, dari video tadi, apa dampak yang timbul akibat perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan? Ya, silakan dari belakang. Global warming. Ya, jadi dampak yang timbul adalah banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, dan global warming. Nah, salah satunya, ya, dampak yang sangat terasa sekarang itu adalah kabut asap. Nah, di mana kabut asap itu untuk wilayah Klaten itu penyebarannya sudah hampir merata. Walaupun sekitar 1 minggu yang lalu ada hujan, ya, ada hujan, ternyata hujan itu tidak menghilangkan karena hujannya cuma sekali saja. Nah, malah sekarang beberapa hari terakhir kabut asap di tempat kita malah makin tebal. Nah, ini adalah salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran itu bisa jadi dilakukan secara sengaja yang dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya, kira-kira menurut kalian, bagaimana strategi ya mengkomunikasikan penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan kaitannya dengan keseimbangan ekosistem? Ada? Ya, silakan. Misalnya informasi terkait perubahan interaksi makhluk hidup. Yang kedua, memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, memberikan contoh-contoh tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan. Iya, jadi isinya bisa dengan menggunakan video, ya, menggunakan video yang isinya nanti apakah isinya tentang himbauan-himbauan ya untuk tidak melakukan perusakan terhadap alam, bisa jadi. Kemudian apalagi tadi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi semacam kita menyampaikan kepada orang, oh ini loh bahayanya, nah, itu kan. Apalagi sekarang kan di tempat kita nih sudah mulai orang melakukan pembukaan lahan karena biasanya memang kebiasaan kita di sini kalau sudah musim kemarau itu kan masyarakat kita akan membuka lahan baru. Setelah dibuka lalu mereka akan melakukan pembakaran. Ya, lalu mereka akan melakukan pembakaran. Nanti niatnya kan maksudnya setelah melakukan pembakaran, kalau sudah masuk musim penghujan, baru para petani akan melakukan penanaman. Tapi masalahnya sekarang adalah efek yang ditimbulkan. Hampir setiap tahun ya kita merasakan kabut asap. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Tentang contoh-contoh interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Maksudnya kayak dibuat kayak semacam poster bisa jadi ya. Nah, apa yang isinya akibat atau dampak, misalnya kita melakukan perburuan liar, pembakaran lahan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membahas itu dalam kelompok sesuai dengan permasalahan tadi yang kita tonton bersama-sama di dalam video. Untuk kelompoknya, Ibu tanya dulu apakah kita membentuk kelompok baru atau kita menggunakan kelompok yang kemarin waktu pertemuan sebelumnya kan kita sempat 1 kali diskusi kan? Apakah kita pakai kelompok itu atau bentuk kelompok baru lagi? Maunya gimana? Yang kemarin aja. Yang kemarin aja. Berarti oke, ini untuk kedua kali. Nanti kalau pertemuan selanjutnya kita buat kelompok baru lagi ya. Jadi jangan yang itu lagi. Jadi biar bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Oke. Nah, sekarang berarti jumlahnya ada 25. Kita bagi ke dalam 5 kelompok lah.
Dalam 5 kelompok, masih ingat anggota kelompoknya? Masih ingat? Berarti Ibu tinggal menentukan nanti yang kelompok 1, nanti di sini ya. Kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2 di sini. Terus kelompok 3 di sini. Kemudian 4 di sini lah. Di sini 4. Kemudian nanti di sini kelompok 5. Oke. Nah, nanti masing-masing kelompok ya, Ibu akan membagikan LKPD seperti biasa, yaitu lembar kerja peserta didik. Cuma ini yang per kelompoknya, kalau yang kemarin itu kan perorangan, ada yang perorangan, ada yang per kelompok, nah ini per kelompok lagi. Nah, silakan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Yang pertama silakan tulis nama kelompoknya, jadi sesuai misalnya kelompok 1 tulis 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian nama anggotanya. Lalu silakan ikuti petunjuk pengerjaan LKPD, di sini ada 5. Ya, silakan nanti dilihat. Lalu dalam LKPD ini, nah, di sini ada 3 buah pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Ya, nanti kalian diskusikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Paham ya? Nanti sambil jalan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, sekarang silahkan ambil tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bawa saja alat tulisnya, buku paketnya bisa. Oh ya, satu lagi, bawa HP nggak? Bawa HP nggak? Bawa, silakan nanti bisa dipergunakan untuk mencari informasi, ya bisa lewat Google atau YouTube. Jadi bisa dilihat buku paketnya cukup, silakan ambil buku paketnya. Buku paketnya, apa-apa balik sini nanti balik depan ya. Ya kalau musimnya kurang diambil. Tapi bisa semua. Ini mana kelompoknya ini? Kamu angkat ya kursimu di depan sini, jadi biar nggak ini. Ya. Oh, sini aja. Sini, depan sini aja. Ya, ini nama kerja kelompok kalau kamu di ujung situ kan di sana. Ini untuk kelompok 1, silahkan. Kelompok 2. Nanti dulu lah. Nah, di situ sudah ya apa ada Ibu sediakan untuk jawaban. Nanti bisa kalian tuliskan langsung di situ di bawah soal itu ada tulisan jawaban, dan bisa langsung kamu tuliskan di situ jawabannya. Untuk literaturnya nanti bisa diambil dari buku paket atau dari internet, bisa dari Google atau dari YouTube. Ibu kirim ini apa namanya video untuk video yang tadi, siapa tahu tadi kurang jelas ya, siapa tahu tadi kurang jelas, jadi Ibu kirim kembali linknya ya, perhatikan di HP-nya. Ini Ibu kirim ke WA grup kelas ya. Nah, di situ sudah Ibu bagikan linknya, silahkan. Nah, kalau ada yang kurang jelas mengenai video tadi bisa ditonton kembali. Nah, sudah. Sambil jalan ya. Jadi untuk penilaian atau asesmennya di sini Ibu mengambil 2 penilaian. Yang pertama itu penilaian per kelompok, ya penilaiannya per kelompok. Jadi ada penilaian dari segi gotong royongnya, kerjasamanya, kemudian kreativitasnya, lalu benar kritis ya dalam memecahkan masalah. Kemudian untuk yang perorangan juga akan Ibu ambil penilaiannya,
Ya, untuk perorangan juga Ibu akan ambil dari nilai sikap dan keterampilan. Jadi penilaiannya ada yang per kelompok, ada yang perorangan. Jadi silakan dikerjakan Ibu sambil melakukan penilaian ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan mengenai soal-soal yang kurang dipahami. Gimana, Gusti? Ada masalah? Ini nanti kalau kamu susah, terlalu jauh duduk sini kan, coba kamu ambil kursi. Jadi biar ada tambahan. Nah, kalau untuk diskusinya, yang lain tulis, yang lain bisa dijawabannya. Nah, gampang juga cepat bisa. Ya. Atau bisa menggunakan pemahaman kamu atau pengetahuan kamu juga bisa. Gimana soalnya? Jelas? Ya. Silakan dikerjakan dulu. Nomor 1 gimana? Ada masalah? Ada yang kurang dipahami? Gimana Lintang, ada masalah? Ada. Soalnya cukup jelas. Kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan ya. Diam aja, hanya aja. Nah, kamu bisa cari jawaban itu, bisa dari literatur buku, kemudian bisa dari internet. Ya, literaturnya bebas. Nanti apa yang kamu di Google atau di YouTube bisa. Ya. Kelompok 3 gimana? Ada masalah? Kelompok 4? Nanti kalau sudah selesai, kita presentasi ya. Jadi nanti sesuai kelompoknya, maju ke depan. Kalau waktunya cukup, langsung ke 5 kelompoknya nanti secara bergantian maju ke depan. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, nanti mungkin kelompok 1, 2, 3, atau nanti yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Kalau itu siap.
Gimana Lucian? Udah selesai? Belum. Nanti dibantu temannya cari jawaban. Ya, penilaiannya selain per kelompok juga perorangan. Nah, jadi tasirannya juga ibu nilai. Nanti jawabannya bisa aja dikembangkan lagi. Ya. Cari lagi, cari aja sebanyak-banyaknya informasinya. Ya, bisa, juga bisa. Menurut pendapatmu juga bisa dimasukkan di situ. Ya.
Nah, Gus? Bisa aja, Gus sekarang mau makan, ada apa? Menggunakan pendapat bisa. Kan apalagi sekarang kan di tempat Kristian, di apa namanya tempat Kristian tuh? Di desa Tembang Bau, Bang Aan. Nah, itu kan banyak sekali ibu lihat pembukaan lahan baru kan di situ. Nah, saya jarang memasukkan di situ. Bisa jarang sih pakai. Tapi ditulis dulu gitu. Ya, masukkan jawabannya. Ada yang sudah selesai? Belum. Nanti kita presentasi lagi di sini. Bismillah. Bisa. Permasalahan sekarang juga bisa kamu angkat di situ. Bisa kamu masukkan. Ya. Jadi sambil kalian diskusi, Ibu melakukan penilaian. Ya tadi ada penilaian kelompok dan ada penilaian perorangan. Aisyah, mana Aisyah? Gimana Aisyah? Ada masalah? Ada kendala? Nggak ada. Sama seperti penonton lain tadi, jadi bisa kamu gunakan tempatmu untuk tambahan ya. Jadi kalian kamu mencari di literatur di buku, kemudian bisa dari internet, kemudian dari Google kan dari YouTube, atau kamu bisa memasukkan pendapatmu bisa, ya. Ya. Paham ya Dira? Oke. Kelompok keempat nih nggak ada suaranya. Gimana? Kelompok keempat sudah selesai? Belum. Kelompok tiga gimana? Sedikit lagi. Iya, nanti kan setelah sudah selesai, nah, kamu presentasikan walaupun kenapa seperti kita diskusi biasa. Iya, nah, jadi biar jelas nanti kamu baca jawabannya sesuai dengan permasalahan yang ada di situ, ya. Kelompok 5 gimana? Si proses.
Nomor satu sudah, nomor dua, tinggal nomor tiga. Siap ya, berarti habis ini maju lah. Nomor satu ya. Kelompok satu sampai selesai. Kelompok dua gimana kabarnya? Sedikit lagi. Kelompok tiga gimana? Ada masalah? Kelompok satu sudah hampir selesai. Ayo. Lima menit lagi, ya. 5 menit lagi. Nanti siapa yang sudah selesai, kita mempresentasikan jawabannya ke depan. Yang lain sambil dipersiapkan. Kalau ada pertanyaan nanti yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan dengan kelompok yang mempresentasikan jawabannya di depan. Kenapa? Kenapa Gustian? 3 menit lagi ya. Mudah-mudahan cukup waktunya nanti 5 kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Kalau memang tidak cukup waktunya nanti mungkin 2 atau 3 kelompok ya yang maju ke depan. Ya, yang lain dulu ya.
Sudah kelompok 5? Oke. Kelompok 4 gimana? Sudah? 3? Kelompok 2? Sedikit lagi. Kita tunggu kelompok 2 ya. Jadi dia nanti sama-sama fokus ketika teman-teman yang lain sedang mempresentasi. Nah, untuk 1 sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah, 4 sudah, 3 sudah, 2. Gimana 2? Ada kesulitan enggak? Sudah? Siap untuk presentasi ya? Oke. Kelompok berapa dulu? Urutan atau gimana? Urutan aja ya? Oke. Berarti maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya itu kelompok 1. Nah, kita urutkan saja, katanya kelompok 1 sudah siap. Yang sudah selesai bisa kembali ke depan lagi, ya dia bisa melihat teman-teman yang lain mempresentasikan jawabannya. Gak apa-apa, di situ nggak harus kembali ke tempat asal tadi, yang penting posisi duduknya silahkan diatur supaya bisa melihat teman-temannya presentasi. Iya, kenapa? Tidak, nanti semua jawabannya. Iya, iya. Gak apa-apa. Putar dulu kursinya. Ya, gak apa-apa. Nanti suaranya ya yang membaca presentasi tolong agak dinyaringkan sedikit biar yang lain teman-teman yang di belakang bisa mendengar suaranya. Maju dikit, maju sedikit. Nah, ya. Ya, silakan. Yang pertama adalah dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh penggunaan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem, mengapa demikian? Dan jawabannya adalah kegunaan populasi orangutan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem hutan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, keberlanjutan keberagaman hayati. Oleh karena itu, perlindungan orangutan dan habitatnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keseimbangan hayati. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Dan jawabannya adalah yang pertama, pencegahan kebakaran hutan karena memantau dan mencegah aktivitas kebakaran di wilayah yang merusak hutan, misalnya dengan melibatkan satuan hutan dan penegak hukum terdekat. Yang kedua, reforestasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang telah ditebang atau melakukan kegiatan penghijauan. Dan yang terakhir, pemeliharaan keanekaragaman hayati, misalnya dengan mengurangi spesies asing yang dapat mengganggu kehidupan. Dan yang ketiga,
semak, rumput adalah produsen dalam dari makanan hutan. Mereka menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan melalui fotosintesa. Kedua, konsumen primer. Hewan herbivora atau herbivora. Iya, herbivora. Seperti rusa, kera, dan kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Yang ketiga, konsumen sekunder. Predator atau konsumen sekunder adalah hewan yang memakan konsumen primer, contohnya harimau, serigala, ular, dan jenis primata. Yang keempat, konsumen tersier. Ada juga konsumen tersier yang berada di level lebih tinggi dalam rantai makanan. Mereka memakan konsumen sekunder, contohnya adalah burung dan manusia dalam beberapa kasus. Yang kelima, pelaku. Organisme pelaku seperti jamur dan bakteri memainkan peran penting dalam menguraikan materi organik yang mati seperti daun-daunan yang gugur dan bangkai ikan. Mereka mengembalikan nutrien ke tanah, membuatnya tersedia lagi untuk tumbuhan. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari nanti di kelompok 2 misalnya, menurut kalian berdasarkan pengamatan dari video tadi, interaksi komponen bio, apa yang terjadi dalam video tersebut? Gimana? Bisa diulang lagi Bintang? Suaranya kurang jelas. Menurut kalian, berdasarkan pengamatan dari video tadi, interaksi komponen biotik apa yang terjadi dalam video tersebut? Saya menjawab dari kelompok 2, interaksi antara orang hutan dan manusia. Tapi interaksinya sifatnya merugikan atau kualitatifnya karena manusia dengan semacam hutan dengan melakukan perburuan liar dan pembalakan hutan. Jadi apakah sudah puas? Saya lepaskan. Ada yang ditanyakan? Yuk, kelompok lain kalau memang ada yang ditanyakan silahkan. Dan presentasi hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, gimana kelompok 2? Sudah siap? Oke. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong menyimak ya. Waalaikumsalam. Dari permasalahan apa yang pencernaan pembangunan ikan.
kemudian sosialisasi pembangunan infrastruktur yang dapat kita harus hindari keempat perlindungan kekayaan dan semua langkah diperlukan mereka memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan. Materi organik yang mati seperti daun-daunan yang dan kayak hewan. Mereka memberikan oksigen ke tanah, membuatnya tersedia lagi untuk tumbuhan. Dari kelompok berapa? Silakan sebutkan ya, tadi nggak disebutkan kelompok berapa. Kami dari kelompok 3 yang menurut kalian apa dampak terbesar dari penambangan hutan secara liar? Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Ada lagi nggak? Kelompok 1 ada? Nggak ada? Wow. Masih ada waktu. Kelompok 3 lagi, ya silakan. Ya kelompok 3 sudah, ya silakan presentasikan dulu. Ini dari tadi kelompoknya perempuan semua ya. Laki-lakinya ternyata gabungnya di kelompok 4,5. Nggak apa-apa lah. Ya silakan.
Ya, silakan. Mengembangkan dia dan menanamkan sanksi yang jelas kepada para pelaku mengembangkan melakukan peninjauan Atau restrukturisasi yaitu dengan melakukan penanganan seperti pohon-pohon yang gagal penulisan melalui penurunan kelanjutan untuk spesies hewan bertubuh mencegah kebakaran lahan dan hutan secara merata. Nah, tadi kelompok 1, kelompok 5. Kelompok 2 tadi mana? Yang kelima terlaku organisme terlaku seperti jamur dan bakteri memainkan peran penting dalam mengembalikan materi organik yang seperti daun-daunan yang gugur dan sampai hewan. Mereka mengembalikan nutrien ke tanah. Wadah tersedia lagi untuk berbuah. Gimana kelompok lain? Kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke kelompok 3 ya. Ada? Tidak ada. Gimana kelompok 3 cukup? Ada tambahan? Bisa dikumpulkan sini lembar jawab. Baik, tadi ada 3 kelompok ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau melihat waktu, untuk kelompok 4 dan kelompok 5, mungkin nanti ya. Yang penting jawabannya itu sudah ada, sudah ditulis. Nanti LKPD-nya tetap dikumpulkan ya. Nah, jadi dari 3 kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi yang berhubungan dengan video, ya, yang berhubungan dengan video tadi yang sudah kita simak secara bersama-sama. Jadi mereka hampir memiliki pendapat yang sama, ya, mengenai tadi permasalahan, kemudian mengenai langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Tadi setelah Ibu simak ada beberapa jawaban yang hampir mirip. Salah satunya tadi adalah tentang penebangan hutan secara liar. Nah, kita tahu ya, untuk daerah tempat tinggal kita ini masih termasuk kawasan hutan. Tapi tadi seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan bahwa untuk daerah kita ini hampir setiap tahun
ya karena mayoritas masyarakat itu adalah petani. Jadi hampir setiap tahun ketika musim kemarau mereka melakukan pembukaan lahan baru. Untuk apa? Untuk menanam padi dan tanaman-tanaman yang lain. Dan itu hampir terjadi setiap tahun. Ya, dari zaman nenek moyang kita dulu mungkin ya. Nah, jadi mereka melakukan penebangan. Memang penebangan itu dilakukan pada kawasan pribadi. Nah, mereka mengatakan bahwa itu adalah kawasan pribadi. Cuma dampaknya ini yang dirasakan oleh semua orang. Nah, salah satunya tadi adalah kabut asap. Nah, kemudian tadi ada yang mengatakan langkah apa? Nah, langkah apa yang dilakukan untuk pencegahan hal-hal tersebut? Tadi ada yang menjawab bisa melakukan apa dengan cara memberikan himbauan. Ya, pertama adalah melakukan himbauan tentang dampak apa saja dari pembakaran hutan, kemudian pembalakan liar, ya bisa dilakukan melalui himbauan dulu. Kemudian tadi ada kelompok 2, tadi kalau nggak salah melakukan apa tadi? 1 atau 2 yang patroli tadi? Memberikan apa tadi? Kelompok? Mana tadi ya? Melakukan pengawasan. Nah, bisa melakukan pengawasan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan, pembakaran lahan, ya. Jadi dilakukan pengawasan tadi memberikan himbauan, kemudian melakukan pengawasan juga, ya. Kemudian lagi ada tadi dengan cara pendekatan berbasis masyarakat, katanya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, ya. Nah, jadi sedikit cerita ya mengenai peristiwa penebangan hutan, kemudian lagi tadi pembalakan liar, sedikit cerita. Dulu Ibu masih ingat ketika awal datang, ya, bertugas di Muara Tuhu, setiap pagi, hampir setiap pagi selama bertahun-tahun, itu kan kebetulan rumah Ibu kan di belakang, ini kan di belakang sekolah itu kan masih ada hutannya itu masih alami, artinya masih belum diapa-apai. Jadi tidak ada penebangan selatan dulu awalnya. Jadi dulu tuh kawasannya masih kawasan hutan yang masih alami. Nah, kemudian setiap pagi itu masih ramai sekali suara orang-orang hutan, saut-sautan, biasanya dari setengah 5 sampai jam 5 tuh ramai sekali. Ya, sampai anak-anak Ibu tuh kadang-kadang takut, ya, karena saking ramainya. Karena memang posisinya itu ada di belakang rumah. Kemudian kalau pada sore hari itu masih banyak jenis-jenis burung yang masih berterbangan, macam-macam lah pokoknya jenisnya. Itu dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah Ibu lupa apakah tahun 2021 atau 2022, kalau 2021 2022. Nah, di kawasan belakang sekolah pokoknya sekitar berapa kilo ya? 2 atau 3 kilo di itu ada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan baru dengan tujuan melakukan penambangan liar. Ya. Setelah kejadian itu sampai sekarang itu tidak ada lagi suara-suara binatang setiap pagi saut-sautan itu sudah nggak ada lagi. Kalau dulu setiap hari, sekarang hampir tidak pernah terdengar lagi. Sore juga seperti itu, yang biasanya banyak sekali burung terbang itu sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Habitatnya sudah terganggu karena yang dilakukan oleh manusia. Mungkin mereka menjauh lagi mencari hutan yang lebih aman menurut mereka. Jadi itu adalah salah satu contoh yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Oke ya. Nah, kemudian tadi ada untuk permasalahan-permasalahan mengenai tadi ada yang mengatakan penyebaran benih, di mana orang hutan adalah agen penting dalam penyebaran benih. Penyebaran tanaman, mereka makan buah-buahan dan kemudian menyebar benih melalui kotoran mereka. Dengan kepunahan orang hutan, proses akan terganggu tanaman yang
sangat tergantung pada hewan-hewan ini. Untuk penyebaran ini mereka bisa mengalami penurunan populasi. Ya, ini tadi jawaban dari kelompok 3 ya. Jadi sekilas tadi sudah kita dengar jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Untuk jaring-jaring makanannya itu hampir sama. Tadi ada jaring makanan dalam ekosistem hutan, tadi ada produsen, apalagi tadi ada konsumen primer, konsumen sekunder, kemudian konsumen tersier, dan yang terakhir apa? Pelapuk. Oke. Jadi ya intinya keseimbangan spesies dalam ekosistem yang sehat, dan setiap spesies memiliki peran uniknya masing-masing. Orang utan misalnya adalah spesies yang penting dalam menjaga keseimbangan hutan, di mana kepunahan mereka dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam jumlah spesies lain. Nah, yang bisa menyebabkan perubahan drastis baik dari struktur maupun dinamika ekosistem. Nah, pada ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang disebut juga dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan ini saling berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Tadi di soal nomor 3 ada Ibu minta kalian untuk membuat jadi jaring-jaring makanan untuk keseimbangan ekosistem hutan. Yang pertama tadi ada produsen. Produsennya terdiri dari tumbuhan, ya, tumbuhan hijau, ada pohon, rumput, semak, di mana untuk produsen mereka memperoleh makanan atau bisa membuat makanan sendiri, bisa melewati cahaya matahari, kemudian air, karbon dioksida untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua tadi ada konsumen primer, di mana terdiri dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Ada rusa, kera, kelinci, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dari makanan yang ketiga itu ada tadi ada produsen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder terdiri dari apa tadi? Ada harimau, serigala, ular, dan lain-lain. Lalu ada yang keempat itu adalah konsumen tersier. Konsumen tersier ini adalah untuk tingkatan level tertinggi dalam jaring-jaring makanan di hutan. Misalnya ada burung elang, dan untuk kasus-kasus tertentu ada juga manusia. Apa misalnya ya, mereka melakukan perburuan liar. Kemudian yang terakhir untuk jaring-jaring makanan hutan tadi ada pelapuk yang terdiri dari apa? Jamur dan bakteri, di mana jamur dan bakteri juga memerankan peranan penting dalam menguraikan materi organik yang sudah mati, ya, seperti daun-daun yang gugur, bangkai hewan, dan mereka mengembalikan bakteri yang ke tanah, membuatnya tersedia lagi untuk tumbuhan. Nanti tumbuhan lagi terus tumbuh, dan begitulah siklusnya terus berlanjut. Baik, sebelum kita akhiri, kayaknya waktunya sudah hampir habis. Ada pertanyaan dulu? Ada? Cukup jelas? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja. Enggak ada? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada, bisa minta tolong satu orang yang Ibu minta untuk menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa untuk menyimpulkan? Siapa? Oke, Ketua Kelas Ahmad Kristianar, silakan. Suaranya biar yang lain bisa mendengar. Jadi untuk kedepannya dalam ekosistem interaksi bukan hanya antar komponen biotik, namun juga interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Misalnya hubungan antara tanah dan pohon memperoleh unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh di dalam tanah.
Di sisi lain, daun, ranting, pohon yang telah kering dan dibusukkan dapat merupakan unsur hara yang ada di dalam bentuk. Jika interaksi ini terjadi secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Intinya antara makhluk hidup dengan lingkungan saling membutuhkan agar tetap terjaga dan terjadi keseimbangan. Terima kasih Ahmad Kustionor. Demikian tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian dari awal pembelajaran tadi mengenai ekosistem, terutama untuk komponen penyusun ekosistem. Nah, di sini ada soal berupa post-test pilihan ganda dan soalnya bisa kalian lihat melalui Google Form. Ibu kirim linknya lewat WA Group ya. Silakan kalian buka linknya. Ibu bagikan ya linknya. Silakan kalian kerjakan soal post-test. Soal post-test di situ ada pilihan ganda. Nah, itu ada sudah Ibu bagikan, sudah masuk. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Ingat, jangan lupa submit ya. Nanti kalau nggak di-submit, ini jawabannya nggak tersimpan. Ya. Jadi silakan dijawab dulu. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan dijawab. Kalau sudah selesai, silakan disimpan jawabannya, di-submit jawabannya. Jadi dari tadi ada untuk asesmennya ada penilaian kelompok, kemudian ada penilaian perorangan. Tadi ketika kalian diskusi kelompok ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, kemudian diakhiri dengan nilai post-test untuk nilai pengetahuan kalian. Ya. Bisa dibuka semua? Ada yang bermasalah nggak, Anca? Bisa ya? Ya, silakan dijawab dulu. Dua menit lagi, cukup? Sudah? Jangan lupa disimpan jawabannya, submit ya. Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ingin Ibu sampaikan tentang rencana pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi perubahan lingkungan ya, salah satunya tentang faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, silakan kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu minta salah satu temannya untuk memimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ahmad Kustionor, bisa? Oke, silakan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yang doa itu akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Suaranya putus-putus Pak. Cek, cek. Ya boleh di stop rekamannya, Bu, boleh. Iya, di stop rekaman dulu. Sudah Pak?